Pengabdian dalam persaudaraan Setia Hati Trate tentu menjadi hal yang biasa, banyak macam dan bentuknya. Tapi bagaimana jika pengabdian itu berlangsung lama, nyaris tak ada hentinya atas nama cinta? Kali ini kita akan menyapa dua sosok pelatih yang aktif di Padepokan SDH Trate Pusat Madiun, yang selama puluhan tahun rela mengabdi untuk melatih para siswa juga warga. Tentu saja, dua Kang Mas pelatih ini hanya contoh dari ribuan warga dan Kang Mas kita yang juga rela mengabdi di SDH Trate, entah di wilayah sekitar Pusat Madiun maupun mereka yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, di mana SDH Trate terus berkibar. Salam takzim untuk Kang Mas semua. Pada suatu sore nan cerah, halaman Padepokan Agung SDH Trate Pusat Madiun terdengar jejak langkah kaki para pendekar muda yang sedang giat berlatih. Tendangan, pukulan dan sejumlah gerakan untuk menjaga kebugaran para atlet ini. Sebagian lain terlihat terus bersemangat melatih gerak lincah pencak silat nan indah khas warisan leluhur kita. Hasil indah dan memuaskan dari para atlet muda SDH Trate ini tentu tak luput dari dedikasi tinggi dari para pelatih yang rela mengabdi, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan para siswa. Salah satu di antaranya adalah Kang Mas Agung Widodo. Sejak disahkan menjadi warga SDH Trate pada 1993 silam, Mas Agung tak pernah berhenti melatih para siswa. Tak hanya latihan reguler, tapi juga peratletan, seni dan fighting. Perjalanan panjang selama lebih dari 30 tahun mengabdi menjadi pelatih di SDH Trate tentu banyak mendapat berbagai halangan juga rintangan. Apalagi setiap pelatih juga terikat dengan kewajiban terhadap keluarga sebagai kepala rumah tangga. Namun pahit getir melatih seolah sirna begitu melihat para siswa ini semakin berkembang hingga mencapai kesuksesan baik di dunia persilatan juga kehidupan sosial. Bahkan upah atau imbalan sesungguhnya dari melatih adalah kesuksesan para siswanya di berbagai jenjang juga berbagai bidang kehidupan. Karena melatih dengan ikhlas adalah bentuk nyata dari investasi untuk jiwa-jiwa muda yang penuh harapan, rela mengorbankan tenaga, pikiran dan waktu, tanpa pamrih, tanpa pernah meminta imbalan. Ketulusan dan nilai SDH Trate inilah yang membuat para atlet berbeda di masa depan. Kalau saya ngelatih mulai disahkan 93 sampai dengan sekarang tidak putus. Ya pengen ngabdi aja mas, pengen ngabdi aja di desa Trate. Iya ada kepuasan sendiri, kita didik adik-adik. Bahkan banyak yang jadi aparat, juga banyak binaan saya banyak, ada yang jadi polisi, tentara ada, apa itu marinir juga ada, larinya juga ke situ. Yang tak kalah besar kiprahnya dalam persilatan di Persaudaraan Setia Hati Trate Pusat Madiun adalah Kang Mas Ferry. Fokus pada pelatihan seni pencaksilat, Mas Ferry juga telah banyak melahirkan para atlet muda, khususnya di bidang seni. Bahkan saking tersohornya, Mas Ferry ini menjadi salah satu sosok yang menjadi referensi untuk bidang seni. Hingga kini Mas Ferry masih rutin melatih seni di Padepokan Agung Madiun. Bahkan kini jumlah siswa terus bertambah sejak usia dini, remaja hingga dewasa. Apalagi Padepokan Pusat Madiun kini juga terus gencar melestarikan budaya latihan sejak dini. Tak sekedar melatihkan dunia persilatan, tapi juga penanaman nilai-nilai budi luhur SDH Trate sejak belia. Mengajarkan gerakan pencaksilat bukan hanya soal fisik,
tapi juga tentang membangun mental yang kuat. Kemenangan di pertandingan dimulai dari ketahanan di dalam diri. Para pelatih pun mendorong para siswa untuk selalu berlatih lebih keras, menghadapi tantangan dan kemalasan diri sendiri. Ya itu harus disiplin, kita harus disiplin, membentuk istilahnya fisik juga yang bagus, mental juga harus bagus. Jadi kedisiplinan itu penting sekali. Kalau sudah dasarnya istilahnya seni sudah sudah dapat dia waktu dari usia dini, ya tinggal kita kembangkan aja. Kita bentuk lagi untuk lebih arah ke fisik maupun mentalnya dia untuk istilahnya lebih ke kompetisi biar lebih mantap lagi ya, atau siap lagi gitu. Mental juga? Iya, ya harus mental itu juga. Karena tanpa didukung itu nggak bisa. Artinya namanya kompetisi entah itu pertandingan, entah fight ataupun seni sama? Sama, sebenarnya sama. Ya, itu harus istilahnya latihan yang keras juga. Harus disiplin, nggak telaten. Untuk pencaksilat ajaran, jadi kita mengambil untuk usia dini 1 kali. Kan kita latihan itu 3 kali. Jadi 1 minggu 3 kali kita ambil untuk pencaksilat ajaran untuk memperkenalkan istilahnya Esatrate itu 1 kali. Jadi kita ambil hari apa terserah di situ. Nanti kita ajarkan mulai dari dasar, dari usia SD itu, usia dini itu kita perkenalkan pencaksilat Esatrate itu begini, ajarannya begini. Dengan untuk jangka panjangnya dia dapat prestasi juga untuk kerohanian maupun ajaran Esa itu lebih dapat lagi. Jadi adik-adik kalau ingin prestasi ya tetap gabung biasanya. Jadi kalau dia puas sampai di situ pengesahan ya monggo aja. Kita nggak bisa paksa. Cuma kita bisa sebagai wadah aja, sarana untuk mengantarkan adik-adik itu lebih prestasi. Gitu. Melalui tangan dingin dan ketulusan para pelatih inilah, kemudian lahir para atlet berprestasi di kancah daerah hingga nasional. Dan tak menutup kemungkinan di masa depan akan kembali lahir dari rahim Esatrate atlet-atlet berprestasi di level internasional. Tentu saja harus dibarengi kegigihan, kerja keras dan semangat pantang menyerah. Medali sesungguhnya bukanlah yang dikalungkan saat di podium, tapi juga kemantapan jati diri untuk terus menjadi lebih baik, berbudi luhur, tahu benar dan salah. Pencaksilat sebagai warisan budaya leluhur menjadi wadah untuk membentuk karakter dan setiap gerakan mencerminkan adab dan kebaikan. Ketulusan dari pengabdian panjang yang ditunjukkan Mas Agung dan Mas Ferry ini hanyalah contoh kecil dari ribuan sesepuh Esatrate di seluruh penjuru tanah air, rela melatih untuk kemajuan Esatrate. Pengabdian ini juga menjadi inspirasi bahwa melatih tidak tentang mengajar siswa saja, tapi juga memberikan contoh baik tentang nilai kehidupan, integritas, dan cinta.